Selanjutnya sumber pengetahuan dalam Islam ya. Kalau kemarin kan sebenarnya masih sama sumber pengetahuannya. Ada akli, mudrakat, intuitif, dan khabar. Akli itu akal ya, rasio. Kalau mudrakat ini empiris. Ini kalau alatnya menjadi alat, ini sumber, menjadi alat dia adalah akal. Kalau intuitif dia menjadi alat, dia adalah hati. Menjadi alat ini menjadi indra. Nah, apa tugas akal dalam Islam? Nah, ini kalau di epistemologi Islam buku Murtada dia bilang ada pemilahan. Tugas akal itu pemilahan. Jadi apa yang ada yang tersimpan dalam perpustakaan diri kita itu dipilah-pilah. Itu fungsi akal. Yang kedua, penguraian. Setelah dipilah diurai. Setelah dipilah diurai. Ini istilahnya, kalau istilah Arabnya ini tajiyah. Ini tahlil. Setelah diurai, akal itu dalam Islam dilihat dari segi ini, ya kan? Kalau kalian ingin mempelajari lebih dalam, maknanya kan ada di buku epistemologi Al-Quran Muqtada Mutahari. Terus ada penyusunan. Nah, setelah dipilah, diurai, disusun. Ini akal dalam Islam dipahami. Ini istilahnya tazrib. Terus pengeluaran atau pengungkapan, pengeluaran atau ekstraksi, dalam bahasa filsafatnya ekstraksi. Ini disebut tagrib. Kalau di Barat justru ini berbeda. Dia tidak menjelaskan secara rinci seperti ini. Akal justru hubungannya dengan indera. Ya, konstruksi indera itu menuju akal, itu menjadi pengetahuan. Yang kedua, mudrakat. Mudrakat itu kalau di bahasa epistemologi Barat itu empiris. Ini sumber pengetahuan. Menjadi alat kalau kita sebut indera. Kok bisa sama antara sumber dan alat ya? Ini kalau dia sumber kita sebut aktif. Sumbernya berarti kita secara subjektif ya kan menggunakan itu sebagai sumber. Kalau dia alat maka dia digunakan secara objektif sebagai alat untuk mengetahui. Kita sebutnya indera. Indra sendiri kalau dalam buku Hasan Abu Ammar kan disebut hisi. Ya kan? Sense. Kalau di hati justru dibagi. Ini dalam istilah Hasan Abu Ammar ini wahmi. Makanya saya bawa begini, ini penggabungan dari berbagai macam buku. Ini hati, intuitif, alatnya hati.
sumbernya intuitif, alatnya hati. Mudharakat ini empiris, alatnya indra. Indra itu ada 5 ya, makanya disebut panca indra. Yang keempat, kabar otoritatif. Nah ini yang berbeda dengan epistemologi barat, kabar otoritatifnya. Kalau di barat itu tidak ada kabar otoritatif. Nah, kabar otoritatif yang pertama meniscayakan kebenaran. Meniscayakan kebenaran. Itu kabar otoritatif. Dalam niscaya kebenaran itu ada syaratnya. Ada syarat ketika niscaya itu kan apa artinya? Pasti. Ya kan? Jadi di kabar itu apa? Itu informasi yang datang dari zaman dulu. Itu kabar, atau yang terjadi baru-baru tadi itu dikabarkan oleh Muzaki, itu juga kabar, informasi. Tapi di sini dipastikan kebenarannya itu pasti benar. Ada kabar. Kabar itu dipastikan benar. Nah, maka ada syaratnya. Syarat pertama, yang menyampaikan kabar itu harus yakin dulu, yakin dan pasti. Orang yang membawa kabar itu harus yakin dan pasti dengan kabar. Itu maksudnya meniscaya. Meniscayakan itu maksudnya memastikan kebenaran kabar. Yang kedua, jumlah orang yang membawa kabar itu harus 4 orang. 4 orang. Nah, kalau dia tidak 4 orang, cuma 1 orang yang membawa kabar, maka dia harus korespondensi. Ada bukti yang dia berikan. Itu kabar. Jadi secara langsung kita katakan bahwa itu benar. Itu maksudnya memastikan kebenarannya. Kabar otoritatif ini yang pertama itu ada meniscayakan kebenaran. Cirinya adalah orang yang membawa kabar itu yakin dan pasti dengan kabar itu. Yang kedua, orang yang membawa kabar itu berjumlah 4 orang. Yang ketiga, ketika dia hanya 1 orang, maka dia harus korespondensi. Saya melihat ada bola di gunung itu. Masa ada bola di gunung? Nah, ini fotonya. Ya, itu korespondensi. Itu kabar. Sebenarnya ada istilah-istilah Arabnya, tapi kan ya kita komunikatif aja, bahasa yang bisa dipahami. Kabar yang 4 orang ini, kalau dalam Islam kenapa ini ada? Inilah yang nantinya rujukan hadis itu yang disebut hadis mutawatir. Itu ya. Hadis mutawatir. Kan hadis itu kan ada rujukannya, ada yang siapa yang membawanya, riwayat siapa sampai beberapa orang. Padahal hadis itu kan ditulis atau dibukukan itu sebenarnya pada era dinasti Umayyah. Kalau di sejarah kalian kalau belajar sejarah kebudayaan Islam kan ada 2 dinasti Umayyah sama dinasti Abbasiyah. Buku hadis itu dibukukan itu kan di era dinasti Umayyah, di mana masih terjadi gejolak politik antara Umayyah dan Abbasiyah. Ada Mu'tazilah dan Sunni. Makanya pada zaman itu terjadi banyak sekali hadis-hadis palsu. Oleh Imam Al-Bukhari, Bukhari Muslim, ya kan? Makanya kalau riwayatnya itu Bukhari Muslim itu pasti sahih itu hadis. Bukhari Muslim hadis itu ada 600 6.000 lebih. Dari 600 6.000 lebih, sisanya cuma 14.000 dipres. Jadi ada 650 lebih yang palsu. Kenapa? Karena ada kepentingan politik di dalamnya. Kan ada hadis juga yang baru-baru ini dibatalkan dan dia tidak sahih, bahwa orang yang berpuasa kalau tidur juga itu
ibadah. Itu kan tidak solid. Tidurnya orang berpuasa itu tidurnya ibadah. Gimana kalau dia begitu selesai sahur lalu tidur sampai nanti buka, ibadah itu. Gitu ya. Jadi dalam Islam begitu. Kabar otoritatif ini maksudnya orang juga ini yang membawa kabar, orang yang bidang ahlinya, bukan yang sembarang orang. Makanya dia harus yakin dan pasti. Dan dia harus berjumlah 4 orang. Kalau tidak begitu tidak mutawatir. Nah kalau dia sendiri maka dia harus korespondensi, ada bukti yang dia bawa. Jadi yang dilihat bukan orangnya tapi bukti. Kan bisa dinilai kita kan pada aspek siapa yang bawa dan pada aspek apa yang dibawa. Bisa ya? Bisa nggak? Jadi saya uraikan dulu, nanti ada sesi pertanyaan. Ya. Itu sumber. Nah, kabar itu jenis keduanya. Tadi jenis pertama meniscayakan kebenaran. Yang kedua itu kebenaran inferensial. Nah, inferensial ini dalam bahasa Arabnya istidlal. Inferensial ini maksudnya cara berpikir yang bersumber dari ahlinya. Gitu. Kalau dia Al-Quran dan hadis maka dia bersumber dari nas. Jadi cara berpikirnya dari sana, dari ahlinya. Inferensial. Orang yang berpikir tapi berpikirnya itu dia bersumber berasaskan ahlinya atau berasaskan pada sesuatu yang benarnya mutlak memang menurut dia. Itu inferensial. Maka kalau dalam Islam itu ada Al-Quran dan hadis. Makanya yang pertama cirinya dia harus orangnya ahli, harus ahli. Yang menyampaikan kabarnya itu harus ahli. Yang kedua itu sumbernya harus Al-Quran dan hadis. Yang ketiga harus sesuai dalilnya. Maksudnya konteksnya harus sesuai konteks. Contohnya begini, sesuai konteks ini. Bayi menangis. Ini kabar. Dari jauh kita mendengar bayi menangis. Kita tahu sebelumnya bahwa di sumber suara dari jauh itu ada yang lagi mengandung. Maka akal kita langsung akan terbawa ke hal lain, yaitu pendalil sama yang didalil. Sudah belajar kan tentang logika ini? Logika dalil. Gini, saya kasih contoh yang paling mudah. Asap itu pendalil. Jadi ini adanya di logika, dan logika itu adanya di lafaz, makna kata. Kalau dalam bahasa Arabnya furus, asal dan furus. Asap itu pendalil, ya. Api itu yang didalil. Ketika kita melihat asap, maka akal kita terbawa ke pengetahuan yaitu api. Ada sesuatu yang ada pendalil sama yang didalil. Artinya asap ini membawa kabar. Makanya tadi tidak bahas kabar. Membawa kabar tentang api. Kalau bayi menangis berarti dia membawa kabar apa? Ada yang ada yang melahirkan. Jadi ada pendalil sama yang didalil. Apa dalilnya? Kalau asap pendalil, api yang didalil, apa dalilnya? Dalil itu adalah sifat
Api. asap. Sifat asap yang membawa akal kita untuk mengetahui api itu disebut dalil. Nah, kalian bisa baca logi. Dikasih logika muslim. Berarti dalil itu adalah sesuatu yang memberi kabar tentang adanya sesuatu. Bukan dalil. Dalil itu ilmunya. Sifat. Kalau sudah keluar asap ini pendalil. Nah, misal ini kan bahasa Arab ini. Petunjuk sama yang ditunjuki. Yang ditunjuk. Asap itu petunjuk, yang ditunjuki adalah api. Nah, tunjuknya dari tunjuk sih maksud artinya. Tunjuknya adalah sifat daripada yang membawa petunjuk, maka disebut dalil. Ya, Bisa? bisa. Nah. Oke. Jadi ini informatifnya dari berbagai apa yang diketahui. Ya mungkin saja nanti beda loh. Apa yang saya baca, apa yang saya rangkum dan analisa, ya beda dengan yang kalian analisa. Jenis ketiga daripada kabar otoritatif tadi ada kabar wahid. Kabar wahid. Wahid itu apa artinya? Satu kan? Wahidin satu, isnain dua. Kabar wahid. Nah, cirinya apa? Dari seseorang ke seorang. Misalnya dari Muzakir ke Iqbal. Ini menjadi nanti itu tinjauan daripada hadis ahad namanya. Hadis yang tidak mutawatir, dia hanya satu orang ke satu orang. Dan sulit dicari tahu kebenaran. Itu kabar wahid. Karena hanya seorang ke seseorang. Nah, ini menjadi sumber pengetahuan dalam Islam. Kabar wahid. Misal kabar dari Arjun dibawa ke saya, hanya Arjun yang melihat, hanya Arjun yang merasakan, bisa begitu. Makanya di sini wilayahnya nanti itu, makanya kita akan bahas nanti. Wilayahnya irfan. Hanya Arjun. Ya, Arjun melihat hantu misalnya, ini kabar wahid. Arjun ceritakan ke saya. Dan tidak mungkin, ya kan? Dan ada kemungkinan begitu. Ada kemungkinan saya percaya dan ada kemungkinan saya tidak percaya. Karena hanya Arjun yang merasakan dan yang melihat dan mengetahui. Itu kabar wahid. Nah, kebenarannya masih ada kemungkinan tidak benar dan ada kemungkinan benar. Nah, tetapi kalau dilihat dari sisi Arjun ya, maka dia adalah kebenaran. Kalau dari sisi Arjun. Tapi kabar itu sendiri kabar. Jadi harus pilihkan ya. Ya, makanya saya pilih tadi. Kalau kabar itu ada dua objek yang bisa kita lihat, kabarnya sama si pembawa kabar. Makanya tadi ada syarat-syarat. Dalam Islam begitu tipenya. Dan inilah yang menjadi perbedaan antara epistemologi Islam dengan epistemologi Barat. Coraknya di sini. Kenapa? Kalau di Islam itu nantinya kan sumber dasarnya sekali adalah Al-Quran dan hadis. Maka bagaimana skemanya, bagaimana polanya seperti tadi. Itu kabar wahid dari seseorang ke seseorang. Semacam gini, man arafa nafsahu wa man arafa rabbahu. Itu kan nggak bisa apakah sahih apakah tidak gitu. Itu kan sesuatu yang didapat lewat sesuatu yang pengalaman orang, bisa begitu. Atau ada seorang wali misalnya yang bermimpi bertemu Nabi Khidir, dia memberikan sebuah ilham dan datangnya dari Tuhan, misal begitu. Lalu dia kabarkan itu ke orang lain, itu sulit. Bisa kemungkinan benar, bisa kemungkinan salah. Seperti itu. Tapi ada pendukungnya nanti, ada hadis mutawatir yang bisa kita lakukan. Nah, tipenya dari kabar itu tadi kan, tipenya nanti itu adalah
ekstorik, ya. Syariat gitu. Ya. Tipe argumennya argumen syariat, ya. Bukan argumen esoterik. Ya. Jadi sekali lagi saya katakan bahwa saya yang ada di depan kalian sekarang ini bukan yang memproduksi ini, tapi saya hanya informasi. Maka saya juga adalah kabar. Saya hanya menyampaikan apa yang saya pelajari. Itu harus kalian pahami. Artinya apa? Arti kemungkinan benarnya ada, kemungkinan salahnya ada.